Sih caranya kita zikir, kita nyebut nama Allah tapi kerasa di hati. Salah satunya teman-teman coba sebut nama Allah itu yang sesuai dengan masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah, makanya kita hafal beberapa nama Allah itu sesuai dengan masalah. Kenapa ada 99 walaupun bukan batasan, karena nama Allah itu nggak terbatas kan. Cuman yang terkenal itu kan 99 tuh. Biar kita tuh kalau lagi ada masalah nyebut nama Allah itu sesuai dengan masalah kita. Masalahnya hutang, nyebutnya apa? Ya Razzaq. Kalau kita punya hutang, ya Razzaq, ya Fattah. Kalau kita kayak habis diputusin, nyebutnya apa? Ya Wadud, ya Sami'. Kenapa? Orang kalau habis diputusin kan pengen curhat kan? Curhat sama teman kadang-kadang kita baru buka curhat, dia curhat balik. Gue pengen curhat nih, kenapa? Gue habis diputusin. Ya laki-laki emang semuanya kayak gitu. Gue juga kemarin diputusinnya dengan cara yang panjang. Padahal kan kita yang mau curhat. Kenapa dia curhat duluan gitu kan? Yang lebih parah lagi kita curhat lewat telepon. Dia dengerin loudspeaker. Udah gitu dia ngapa-ngapain, pergi ngapain gitu. Kita ngomong sendiri gitu kan, garing gak sih? Ngomong sendiri kita kayak udah bersemangat banget. Dia baik banget loh, dia mau dengar curhat gue. Ngomong panjang lebar. Terus lama-lama kita curiga, kok diam aja sih? Lu masih ada gak sih? Akhirnya dia lari dari dapur. Oh iya masih ada. Terus balik lagi. Ini itu manusia, dia bukan Sami'. Apa arti Sami'? Ini terjemahan mainstream. Saya tuh gak suka mainstream, saya pengen yang sesuatu yang baru. Tajdid dalam pemahaman. Terjemahan Sami' secara mainstream, maha mendengar. Apa sih maksud maha mendengar? Kalau menurut saya, Sami' itu bukan hanya maha mendengar. Maha betah mendengar curhat. Itu Sami'. Allah itu kalau dengar kita curhat, gak pernah bosan. Allah itu kalau dengar curhat dari kita tuh nggak pernah dikasih limit. Kamu punya batas waktu 5 menit aja deh. Soalnya yang curhat kan banyak nih. Hamba-hamba semuanya bermasalah lagi pada galau nasional gitu. Ya udah kamu curhat 5 menit aja. Enggak, kita boleh curhat sepanjang malam. Begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung mendatangi kita. Abdi, hal laka hajah, kamu butuh sesuatu hambaku? Hal min taib, kamu pengen taubat hambaku? Hal min mustaghfir, kamu pengen minta ampun hambaku? Pengen apa? Pengen apa? Allah yang datangin kita. Allah turun dari langit dunia untuk dengan curhat kita di sepertiga malam terakhir. Allah yang datangin kita. Kalau teman kita kan kita yang datangin dia. Udah gitu kita harus bawa hadiah, kita harus traktirin dia makan, kita harus tambahin dia kuota. Ntar dia bilang gara-gara curhat kamu tuh kuota gue habis, ya udah gue gantiin gitu kan. Kalau Allah nggak kayak gitu, dengerin curhat kita dan betah banget. Sehingga panggil Allah dengan nama yang sesuai masalah kita. Sehingga PR kita nih, challenge dari saya buat teman-teman, coba teman-teman baca terjemahan dari setiap nama di Asmaul Husna. Kan ada Asmaul Husna tuh, cari bukunya atau googling, kan ada terjemahannya. Coba pahami terjemahan itu. Salah satunya apa? Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar ini kan kalau dalam bahasa umum tuh yang maha memaksa. Yang maha perkasa, kuasa gitu. Memaksa sesuatu tuh sesuka dia. Itu Jabbar. Tapi Jabbar juga dalam makna yang lain, yang maha mengobati sakit hati loh. Itu arti Jabbar. Makanya ke dalam doa ketika kita antara dua sujud, kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajibur. Wajiburni, apa arti wajiburni? Ya Allah paksain aku gitu, enggak kan? Kan wajiburni itu dari kata Jabbar, artinya apa? Ya Allah sembuhkanlah sakit hatiku. Jadi kalau lagi sakit hati, baper, kayak nggak terima kenyataan gitu, apa sih alasannya dan seterusnya? Kenapa sih dia left? Kenapa sih dia pergi? Kenapa dia segala macam kayak misalnya nge-reject telepon kita? Cara ngobatin sakit hati, wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Jadi tergantung nada nih. Kalau ya Jabbar itu artinya yang maha perkasa dan memaksa. Tapi kalau ngomongnya ya Jabbar itu artinya yang menyembuhkan penyakit hati. Makanya coba baca deh. Asmaul Husna itu challenge anak muda ya. Coba baca, gak usah hafal. Baca aja dulu. Karena kalau disuruh hafal nanti berat. Baca aja. Pas ada masalah ngomong dengan nama itu. Wahai zat yang maha mendengar. Saya lagi pengen curhat.
anak saya, suami saya, apa saya, kayak gitu-gitu kan ada masalah nih, masalah keluarga. Ngomong sama Allah, tapi panggil nama yang sesuai masalah kita, itu akan kena banget. Satu, tutorial zikir yang bikin hati kita itu kerasa. Yang kedua, coba kalau kita pengen zikir yang berkesan itu, baca juga bacaan-bacaan doa sesuai dengan apa yang pernah diajarin Nabi itu. Nabi itu banyak banget ngajarin doa-doa yang keren. Misalnya doa galau, doa kayak hampir kayak desperate gitu, kayak hampir putus asa. Bacanya apa? La haula wala quwata illa billah. Dan itu ajaib banget. Sampai ini tutorial yang ketiga ya. Kalau teman-teman pengen zikirnya berasa di hati, baca fadilah dari zikir itu. Apa fadilah? Keutamaan, benefit, kerennya zikir itu apa? Coba baca. Misalnya nih, pas kita sholat ya. Siapa yang ketika sholat berjamaah mendengar imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Kita sering dengarkan tuh itu kan? Sehari minimal 17 kali. Sami Allah liman hamidah. 3 kata. Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Itu kata imam. Imam kayak ngingetin makmum. Puji Allah, Allah lagi dengerin nih. Gitu kan maksudnya. Sami Allahu liman hamidah.